Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa belajar ilmu syar'i, untuk bisa menghadiri majlis ilmu yang mana ikhwatal iman ketahuilah bahwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan ketika di dalam hatinya ada ketenangan. Yang tidak lain ketenangan akan diperoleh oleh seorang manusia ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingatnya, maka hati ini akan menjadi tenang. Di antaranya berzikir kepada Allah adalah dengan menghadiri majlis ilmu, ikhwatal iman. Majlis ilmu, di sana terdapat faidah yang sangat besar, keutamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan. Bahwasanya barang siapa yang menghadiri majelis ilmu akan diturunkan ketenangan kepada mereka. Allah akan menurunkan sakinah kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Yang mungkin tadinya di rumah banyak masalah, atau mungkin yang tadinya di dalam hati masing-masing terdapat ganjalan, baik itu akibat dari kelelahan kerjanya, akibat dari muamalah yang tidak baik sama saudaranya, atau mungkin dalam keadaan sedang marah dengan istrinya, maka ketika dia menghadiri majelis ilmu, Allah akan hilangkan, akan jadikan, atau Allah akan gantikan padanya ketenangan.
Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain ikhwatul iman. Bisa jadi seorang yang datang ke majelis ilmu ketika dia mungkin pertama hanya iseng saja, dengan penyebab atau dengan perantara isengnya tersebut hadir dalam majelis ilmu, bisa jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya, Allah memberikan hidayah kepadanya, sehingga setelah itu dia berazam untuk bisa senantiasa istiqomah, untuk bisa senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah di antara keutamaan seseorang menghadiri majelis ilmu ikhwatal iman. Dan masih banyak lagi hal yang lain yang merupakan keutamaan seseorang menghadiri majelis ilmu. Sekali lagi, itu adalah termasuk bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya akan disampaikan kalamullah, akan disampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya adalah merupakan wahyu Allah. Yang keduanya adalah merupakan petunjuk. Dan dikatakan disifati Al-Qur'an ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai syifa, adalah sebagai obat ataupun penawar bagi mereka-mereka yang terdapat dalam hatinya penyakit, bagi mereka yang dalam dirinya terdapat penyakit. Maka Al-Quran adalah merupakan penawar ikhwatal iman. Maka dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan, saling memberikan tausiah, saling memberikan mau'izatul hasanah, maka insyaallah ketenangan akan semakin kita dapatkan. Dan dengan sebab ketenangan yang kita dapatkan, kita akan merasakan kebahagiaan, kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi nantinya. Baiklah ikhwatal iman, kita akan melanjutkan dalam membaca satu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah, yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Yaumun fi baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehari di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita mengetahui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya, baik secara khalqiyah ataupun khuluq, baik secara penciptaan ataupun secara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula muamalah beliau kepada sesama, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya terdekat, dan seterusnya. Maka sekali lagi, sebagaimana telah kita sampaikan, tidak lain dalam rangka mengambil pelajaran dari apa yang kita dapatkan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pembahasan selanjutnya ikhwatal iman adalah ar-rihlah. Kita berkunjung, berpiknik, berpariwisata ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat dan berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat lembaran-lembaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pembantu-pembantunya, kepada murid-muridnya, yang tentunya itu adalah merupakan perkara yang sangat menarik ikhwatal iman. Lebih-lebih kalau kita lakukan hal itu dalam rangka kita mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan rihlah tersebut. Sesungguhnya itu adalah merupakan mau'idhah yang sangat besar dan juga pelajaran yang sangat bermanfaat. Karena sirah Rasulullah SAW adalah merupakan qudwah ikhwatal iman, dan juga sebagai petunjuk yang kita ikuti dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dan rihlah ini bukanlah kita rihlah berkunjung semata-mata secara hissi ke rumah Rasulullah SAW, akan tapi kita berkunjung berrihlah, melakukan piknik ataupun berpariwisata menuju rumah Rasulullah SAW adalah melalui lembaran-lembaran yang ada dalam kitab-kitab Allah dan Rasulnya, yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW melalui lisan-lisan para sahabatnya. Karena syaddur rihal, kita melakukan perjalanan, menyengaja mempersiapkan untuk melakukan safar, untuk melakukan rihlah berpariwisata ke rumah Rasulullah SAW secara nyata, secara zatnya, ataupun ke kubur Rasulullah SAW yang ada sekarang ini, maka itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Kalau kita mempersiapkan, menyengaja dari Indonesia, menyengaja dari sini, menyengaja dari tempat yang jauh melakukan perjalanan untuk menuju rumah Rasulullah SAW atau kuburannya, ya, dalam rangka di situ meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berkah dan seterusnya, maka itu adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut dan menyebutkan hanya boleh dilakukan untuk 3 masjid saja. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddur rihal illa ila thalatha, atau illa ila salasati masajid." La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang mempersiapkan bekal, ya, dalam rangka untuk melakukan perjalanan safarnya atau rihlahnya dengan hanya tujuan, ya, dia mencari pahala, mencari berkah dari apa yang dia tuju tersebut, kecuali 3 masjid. Kecuali 3 masjid. Al-Masjidul Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Masjid tersebut adalah Masjidil Haram yang pertama, kemudian Masjidi Hadza, maksudnya Masjid Nabawi, itu yang berada di Madinah, dan yang ada di Palestina, Al-Masjidul Aqsa. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disepakati kesahihannya. Maka sangat jelas di sini Rasulullah SAW hanya membatasi. Pertama dengan sighah la tusaddur rihal, tidak dibolehkan melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan rihlah dalam rangka, ya, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala di perjalanan tersebut, mengambil berkah, mencari berkah dengannya, kecuali di 3 tempat saja, di 3 masjid saja. Dan di sini ada penafian, dan sini ada pengisbatan. Menafikan, meniadakan ke seluruh tempat, dan yang ditetapkan hanya 3 saja. Dibolehkan hanya 3 tempat saja. Itu melakukan syaddur rihal. Kita persiapan melakukan perjalanan dengan bekal yang ada. Maka ini adalah merupakan dalil ketika kita mengunjungi dalam rangka perjalanan kita untuk semata-mata berkunjung ke kubur Rasulullah SAW, berkunjung untuk melihat rumah Rasulullah SAW, maka ini hukumnya tidak dibolehkan dalam syariat. Kalau hanya semata-mata perjalanan kita untuk melihat kubur Rasulullah SAW atau berkunjung kepadanya. Ini Rasulullah, kubur Rasulullah, lebih kubur selain
Rasulullah SAW yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di negeri kita. Ya. Berkunjung kepada Sunan Fulan kuburannya, atau Sunan Fulan di negeri di kota ini. Ya. Bahkan dilakukannya setiap setahun sekali atau setiap tahun berapa kali. Ini ikhwatul iman adalah masuk dalam larangan Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Masuk dalam larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La tusaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Bahkan sebagian menjadikan itu sebagai bahan bisnis. Membuka travel di setiap sekolah-sekolah dalam rangka tujuannya untuk mencari berkah. Nah, ini jelas masuk dalam larangan Rasulullah SAW. Ketahuilah kalau antum ingin mencari berkah di tempat-tempat tertentu, kunjungilah 3 masjid ini. Karena di sana kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Seperti keutamaan salat di Masjidil Haram, maka tidak sama dengan keutamaan di masjid di tempat yang lain. Demikian pula keutamaan di salat di Masjid Nabawi. Tidak sama seperti kita salat di masjid tetangga kita di sini. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya, wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka tidak dibolehkan bagi kita melakukan perjalanan, melakukan rihlah, dalam rangka mencari pahala atau mencari berkah kecuali ke 3 tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang didatangkan oleh Rasulullah SAW berupa perintah, maka lakukan, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, seperti yang disebutkan tadi dalam hadis, maka tinggalkan. Fantahu. Kemudian ikhwatul iman, kita tidak juga perlu mencari-cari jejak Rasulullah SAW dari sisi tempat. La natatabba athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang masyhur, Rasulullah SAW pernah beruzlah di Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di tempat ini. Rasulullah SAW pernah naik gunung ini. Maka sekali lagi, di dalam Islam tidak ada syariat untuk mencari-cari tempat suci. Tidak ada syariat yang mengajarkan, ya, untuk mencari tempat di mana Rasulullah SAW melakukan ibadah-ibadahnya atau mungkin pernah melaluinya. Yang mana Umar bin Khattab, yang mana Ibnu Waddah mengatakan yang disebutkan dalam kisah yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan biqat'is syajarah allati bu'i'a tahta an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon. Pohon di mana, Pak? Di mana para sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam dulu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah pohon tersebut Rasulullah SAW dibaiat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka faqata'aha, maka pohon tersebut pun dipotongnya, ditebangnya. Li'anna an-nas kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha. Karena kebanyakan manusia pada saat itu, ini masih di zaman Rasulullah SAW, ya, masih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yadhhabuna wa yusalluna
tahtaha. Mereka pergi menuju tempat tersebut, di bawah pohon tersebut dan melakukan salat di bawahnya. Fakhafa alaihimul fitnah. Maka Umar Ibn Khattab khawatir akan terjadi fitnah nantinya. Pohon tersebut akan dikeramatkan. Pohon tersebut dijadikan sesuatu yang ketika seorang salat di bawahnya akan dianggap afdol daripada tempat yang lainnya. Seorang ketika dia berdoa di bawah pohon tersebut akan dianggap mustajab. Padahal sekali lagi ini adalah merupakan tempat pada umumnya yang mana Rasulullah SAW kebetulan pada saat itu bersinggah di bawah tersebut, kemudian para sahabat-sahabatnya melakukan baiat kepadanya. Maka ini bentuk perhatian Umar bin Khattab dalam rangka saddud dari'ah, mencegah adanya sesuatu yang akan menghantarkan kepada fitnah, menghantarkan kepada perbuatan syirik, menghantarkan kepada perbuatan yang di situ tidak disyariatkan dalam Islam. Maka akhirnya ditebanglah pohon tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengungkapkan ikhwatul iman tentang Gua Hira. Ini yang banyak sering dikunjungi oleh umat Islam. Ya, khususnya kaum muslimin dari negeri kita. Katanya tidak dianggap haji kalau tidak sampai mampir ke Gua Hira. Ini khawatir. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengungkapkan tentang Gua Hira, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah yatahannas fi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepi di situ, menyendiri, yatahannas fi. Menyepi dari pandangan manusia, dari hiruk pikuk masyarakat Makkah pada saat itu. Ingin menyendiri. Wa fihi nazala alaihi al-wahyu awwala. Dan di dalamnya pula wahyu pertama kali diturunkan. Lakin akan tapi ikhwatul iman, min hin nazala alaihi al-wahyu ma sa'ida ilahi ba'da dzalik. Setelah diturunkannya wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW di dalam gua tersebut, Rasulullah SAW tidak pernah menaiki atau memasuki gua tersebut walaupun sekali. Jadi setelah turunnya wahyu setelah itu tidak pernah mendatangi gua tersebut. Wala qurbu, tidak pula beliau mendekatinya. La huwa wala ashabahu. Tidak beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pula sahabat-sahabatnya. Ini menjadi perhatian. Tidak Rasulullah SAW, tidak pula sahabat-sahabatnya. Kalau Allah kita berkunjung, melihat-lihat di Gua Hira, itu merupakan amal yang saleh. Niscaya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah pertama kali setiap hari mereka berkunjung di Gua Hira. Akan tapi di sini diungkapkan oleh beliau rahimahullah Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak Rasulullah, tidak pula sahabat-sahabatnya setelah diturunkan wahyu pertama kali tidak pernah lagi menaiki atau memasuki Gua Hira tersebut. Ini menjadi perhatian bagi kita ikhwatul iman. Kalau itu ibadah, kita berkunjungnya ke Gua Hira adalah ibadah yang diperintahkan, niscaya telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga telah diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau hal itu baik, niscaya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah melakukannya. Telah mendahului kita untuk melakukan amal perbuatan tersebut. Dan ketahuilah ikhwatal iman, beliau rahimahullah melanjutkan, wa qad aqama bi Makkah ba'da an-nubuwwati bid'ata asyrata sanah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkan wahyu yang pertama, beliau masih tetap berada di Makkah kurang lebih 13 tahun.
ya, berada di Makkah kurang lebih 13 tahun. Lam yazurhu wa lam yas'ad ilaihi. Ketahuilah bahwasanya beliau tidak mengunjunginya, tidak pula beliau menaikinya. 13 tahun ikhwatul iman. Kecuali kalau mungkin seminggu dia tinggalkan. Sebulan dia tinggalkan. Tidak berkunjung mungkin apa? Wajar. 13 tahun. Waktu yang cukup lama. Tidak ada nostalgia, tidak. Supaya bertemu dengan malaikat Jibril dalam gua tersebut lagi, tidak. Ini menunjukkan di ikhwatul iman tidak ada keutamaan seseorang berkunjung di mana? Wa kadzalikal mu'minuna ma'hu bi Makkah. Demikian pula orang-orang yang beriman ketika itu yang berada di Makkah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang beriman selama beliau berada di sana tidak pernah mereka berkunjung, tidak pula memasuki Gua Hira tersebut. Wa ba'dal hijrah, kemudian setelah hijrah. Ya. Tidak hanya ketika sebelum hijrah saja. Wa ba'dal hijrah, setelah hijrah ikhwatul iman, ada Makkah miraran. Rasulullah SAW juga datang ke Makkah berkali-kali. Di antaranya adalah fi umratil Hudaybiyah, ketika beliau melakukan umrah Hudaybiyah. Wa amal Fath, ketika Fathu Makkah, ketika Makkah dimenangkan, ya, diambil alih kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama biha qariban min 20 yawman. Kemudian beliau tinggal di sana selama kurang lebih 20 hari. Demikian pula fi umratil Ji'rana, pada umrah Ji'rana. Akan tapi ikhwatul iman ketahuilah, walam ya'ti ghar Hira wala zar. Beliau tidak mendatangi Gua Hira, tidak pula mengunjunginya. Ini. Sekali lagi, kalaulah itu merupakan ibadah, ikhwatul iman, niscaya Rasulullah SAW telah melakukannya dan telah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya dan juga sahabat-sahabatnya telah melakukannya. Akan tapi sekali lagi, itu tidak ada dicontohkan dalam syariat Islam. Kemudian ikhwatul iman selanjutnya, ya, kita sebentar lagi akan sampai di Madinah ini. Sebentar lagi akan sampai di Madinah. Masih di atas mobil. Sebentar lagi kita sampai di Madinah. Yang mana Madinah? Ikhwatul iman, di sana terdapat sesuatu yang sangat agung atau sesuatu yang sangat besar dalam sejarah Islam. Ya. Kita ingat terjadinya perang Uhud, ya kan? Terjadinya perang Uhud. Di mana? Di Jabal Uhud, di Gunung Uhud. Yang mana Rasulullah SAW memuji tentang Gunung Uhud ini dengan sabdanya dalam hadis beliau yang sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim kesahihannya, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Ini Rasulullah SAW yang mengucapkan, "Hada jabal yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini adalah gunung yang mencintai, ya, kami dan juga kami mencintainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan di sana terdapat, ya, terdapat sesuatu yang lebih pada Gunung Uhud tersebut. Pada Gunung Uhud tersebut. Akan tapi ikhwatul iman, kita tidak diperintahkan untuk mengunjunginya, tidak pula kita diperintahkan untuk menaikinya. Tidak ada sedikit pun dalam ayat ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan hal tersebut. Sebelum kita masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita lihat
ya, kita akan melihat bagaimana bentuk rumah Rasulullah SAW. Maka ya, jangan heran kalau kita melihat sebuah bangunan di situ, bangunan yang kecil, rumah yang kecil, kemudian tempat tidur yang sangat-sangat sederhana. Yang mana Rasulullah SAW adalah azhadun nasi fid dunya, orang yang paling zuhud terhadap dunia. Wa kana mutaqallilan minha, maka yang mana Rasulullah SAW sangat-sangat sederhana sekali mengambil hal yang berkaitan dengan dunia ini. Dan beliau tidak pula melihat kemewahannya, tidak melihat kemewahan dunia ini, dan juga hartanya, tidak. Dikabarkan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasai, bal ju'ilat qurratu 'ainihi fis shalah. Bahkan ya, dijadikan pada penyejuk pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada sholat. Adalah ketika di dalam sholat, bukan melihat kemewahan dunia ini, bukan melihat harta yang bergelimang di dunia ini, tidak ikhwatul iman. Akan tapi yang Allah jadikan pada penyejuk pandangan Rasulullah SAW adalah ketika beliau dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Orang yang paling zuhud terhadap dunia, mengambil seperlunya. Ini, antum jangan anggap zuhud di sini adalah zuhud. Ketika dianggap zuhud terhadap dunia adalah dia tidak mau mencari dunia, tidak demikian ikhwatul iman. Akan tapi apa? Dunia ini adalah dia jadikan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Dia mencari dunia tidak lain tujuannya apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan di masyarakat, semuanya dimanfaatkan dalam rangka dia beribadah kepada Allah. Bagaimana dia taat kepada Allah? Ini. Sehingga dia mengambil seperlunya dari dunia ini. Yang penting ketika ibadahnya sudah lancar, sudah. Yang lain berikan kepada kaum muslimin. Yang lain diberikan kepada fisabilillah. Demikian. Kalau antum ingin mengumpulkan harta, tujuannya adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat baik. Dikumpulkan hartanya. Tapi apa? Di Indonesia dibuat untuk membangun madrasah, untuk membiayai anak-anak yang yatim ataupun yang mereka membutuhkan di sekolah-sekolah atau di pesantren-pesantren. Maka ini luar biasa kebaikannya. Tidak ada celah baginya. Dan bahkan dituntut karena kaum muslimin pada umumnya membutuhkan. Dia hanya menjadikan dunia sebagai sarana, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu. Sekali lagi bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia ikhwatul iman. Dan bahkan beliau mengatakan sendiri dalam sabdanya tentang dunia, mali walid dunya. Saya tidak peduli terhadap dunia ini. Apa urusanku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Ma mazali wa masalud dunya illa karakib. Tidaklah perumpamaanku dengan perumpamaan dunia ini kecuali hanya seperti seorang rakib, ya, yang menunggang kendaraan, menunggangi kendaraan. Sara fi yaumin sa'id, yang mana dia melakukan perjalanan dia tengah hari yang sangat terik, yang sangat panas. Fastadalla tahta sajaratin sa'adan min nahar. Kemudian dia berteduh
di bawah pohon hanya sesaat saja dari waktu siang karena panas teriknya tersebut. Kemudian tsumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Pergi meninggalkan apa? Pohon tersebut. Ini. Jadi Rasulullah SAW mengistilahkan ketika kita berada di dunia itu hanya seperti apa? Seperti seorang dianggap sebagai seorang yang menunggang kendaraan, kemudian dia tengah dalam perjalanannya karena panas terik, dia singgah untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya dan meninggalkannya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke rumah Rasulullah SAW. Sudah mulai melihat bukan masuk. Sudah mulai melihat apa? Rumah Rasulullah SAW. Mari kita percepat sedikit langkah kita untuk menuju rumah beliau melalui lorong-lorong mendekati rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah muncul rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kamar istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak lain kamar-kamarnya rumah Rasulullah SAW berdiri di atas pelepah daun kurma yang dibulat dengan tanah. Anda bisa lihat sendiri bagaimana bangunan-bangunan lama yang ada di sini. Itu mungkin sudah sekian abad. Mungkin pada zaman dahulu lebih sederhana lagi. Ba'duha min hijarah mardumah. Sebagiannya ada tumpukan-tumpukan batu. Wa suqufuha kulluha min jari. Yang mana Pak? Atapnya seluruhnya dari pelepah daun. Ini. Yang mana dikabarkan Al-Hasan rahimahullah mengatakan, "Kuntu adkhulu buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan fa atanawalu saqfaha bi yadayya." Al-Hasan mengatakan, saya pernah memasuki rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana saya dapat memegang atap rumahnya dengan kedua tangan saya. Ini menunjukkan apa? Pendek sekali rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu baitun mutawadi. Itu bait rumah yang apa? Sangat rendah. Dan kamar yang sangat kecil. Dan bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat malam, ketika bangun salat malam, karena sempitnya tempat, yang mana Rasulullah SAW sujud dan di depannya ada kaki siapa? Kaki Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana ketika beliau sujud, beliau angkat sedikit, kemudian ketika beliau bangun dikembalikan supaya tidak terganggu tidurnya. Ini menunjukkan sempitnya ruangan atau kamar Rasulullah. Atau kalau sekarang, masya Allah, rumahnya 10 meter persegi, atau mungkin mungkin di sini agak sempit, tapi di rumah di Indonesia, masya Allah, gedung bertingkat 3. Amin, insya Allah. Ini adalah merupakan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang sekarang ini. Akan tapi sungguh sedikit bagi mereka-mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ketahuilah ikhwatul iman, rumah yang pendek tersebut, rumah yang kecil tersebut, akan tapi di situ makmur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya diturunkan wahyu, di dalamnya diajarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibawa risalah Rasulullah, risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas kita sedikit berpariwisata ke rumah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita melihat rumah Rasulullah SAW dan bentuknya sangat kecil, sangat rendah tadi, maka kita ketuk rumah beliau. Ya. Untuk minta izin, kita masuk ke dalamnya. Ya. Sehingga kita bisa melihat apa-apa yang disifati, apa-apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan dalam riwayat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik wajahnya. Orang yang paling bagus wajahnya. Wa ahsanuhum khuluqan atau khalqan. Ya. Wa ahsanuhum khalqan. Yang mana beliau juga adalah merupakan di antara manusia, ya, yang paling baik dari sisi penciptaan. Kalau dibaca dengan khuluqan, maka dari sisi akhlaknya. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Beliau tidak tinggi semampai, tidak pula rendah sekali. Tidak tinggi, tidak pula pendek. Sedang-sedang, ideal. Kemudian disebutkan dari beliau juga, dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Yang mana sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, antara kedua bahunya adalah perawakannya, ya, marbu'an. Itu apa? Perawakannya bidang, bentuk tubuhnya bidang. Baina mankibai, antara kedua bahunya. Lahu syi'run atau sya'run yablughu syahmata udhunayhi. Beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai di daun telinganya, sampai di anak telinganya. Ini dari sini sampai di anak telinga. Otomatis kalau di bawah juga tidak pendek. Ra'aitu fi hullatin hamra lam ara syai'an qad ahsan minhu. Yang mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihatnya memakai pakaian yang gamis, yang di situ ada merahnya, ada hitamnya. Jadi gamis merah yang ada selingan hitamnya. Hullatun hamra lam ara syai'an qad ahsan min. Yang saya tidak pernah melihat yang lebih bagus dari itu. Berarti Rasulullah SAW senang memakai pakaian yang baik. Kemudian disebutkan dalam yang lain, riwayat yang lain ikhwatul iman, yang seluruhnya dari riwayat oleh Imam Bukhari dari Abu Ishaq As-Subayyi qala, Abu Ishaq As-Subayyi mengatakan, sa'ala rajulun Al-Barra ibn Azib. Seseorang bertanya kepada Al-Barra ibn Azib, akana wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla sayf? Apakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Qala la. Maka beliau mengatakan tidak. Bal mislal qamar. Bahkan wajahnya seperti bulan. Kemudian dalam riwayat yang lain ikhwatul iman dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma masastu biyadai dibajan wala hariran wala syai'an alya min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala samamtu ra'ihatan atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah memegang, saya tidak pernah menyentuh dengan kedua tangan saya, kata beliau, dibas wala harir, tidak pernah menyentuh sutra ataupun yang lainnya
yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wala samamtu raihatan atyab min rihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium bau wangi yang lebih wangi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap Muslim itu kumuh. Muslim itu pandangan yang jelek dan seterusnya. Tidak ikhwan iman. Ini. Kemudian dan di antara sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemalu. Ini. Di antara sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemalu. Bahkan sampai dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan tentang sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam ashad haya'in min al-udhara fi hidriha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada wanita-wanita pingitan. Antum lihat saja kalau wanita-wanita pingitan sedang dilamar atau dikhitbah, bagaimana malunya? Wanita tidak pernah keluar rumah, wanita yang tidak pernah bergaul pada umumnya, wanita sangat-sangat pemalu. Akan tetapi Rasulullah SAW digambarkan lebih pemalu lagi dari wanita seperti itu. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. Jika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka terlihat dari mimiknya, dari wajahnya. Ini mungkin berubah menjadi merah, ya, atau yang lainnya. Ini di antara sifat-sifat Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwasanya adalah sifat-sifat yang ringkas yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam buku kecilnya ini. Yang tentunya kita lihat bahwasanya sifat-sifat penciptaan Rasulullah SAW sedemikian rupa indahnya. Demikian pula sifat-sifat akhlak Rasulullah SAW yang Allah sifati dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah sesempurna atau akhlak yang paling sempurna yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, ikhwatul iman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Insyaallah pembahasan tentang selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi